Saat dunia merenggut segalanya, berjuang adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Saya Naswa Ulul Azmi, kelas 8 dari MTS Al-Iman 02 Bulus. Saya akan memaparkan resensi buku berjudul Rinduku Setelah Hujan Sore Itu, karya C.S. Hayren, yang diterbitkan oleh PT Gramedia di Jakarta pada tahun 2025. Buku ini memiliki 296 halaman. Bagi C.S. Hayren, hujan adalah simbolis alam pengantar rindu. Rindu yang deras jatuh berkali-kali tanpa sempat diteduhkan. Melalui antologi berjudul Rinduku Setelah Hujan Sore Itu, C.S. Hayren tidak hanya mengenalkan cerita fiksi, melainkan juga sebuah refleksi kehidupan tentang keluarga, kehilangan, dan ambisi. Buku ini merupakan surat tersirat bagi pembaca yang sedang menghadapi rasa kehilangan, hingga mereka yang terus berlari mengejar mimpi tanpa menyadari tidak selamanya orang tersayang menunggu di garis finish. Dibandingkan dengan novel kado terbaik yang juga ditulis oleh C.S. Hayren, novel ini lebih mengarah ke kisah individu dan menghadirkan cerita yang lebih ringan. Berbeda dengan novel kado terbaik yang menyajikan pengorbanan dan isu sosial yang lebih berat. Buku ini terdiri dari 32 cerpen dan beberapa sajak singkat yang terinspirasi dari kehadiran hujan. Meskipun demikian, tidak semua latar kisah dalam cerpen menggambarkan suasana hujan. Namun, keseluruhan cerpen menyampaikan pesan kelam dan mendalam, layaknya mendung saat hujan. Beberapa tokoh dikisahkan sederhana dan relevan dengan kehidupan pembaca. Salah satu cerpen yang memberi kesan emosional mendalam tergambar dalam cerpen berjudul Bioskop dan Stanford untuk Ayah. Cerpen ini mengisahkan seorang perempuan bernama Lina. Semenjak ibunya meninggal, Lina hanya hidup bersama ayah dan kedua adiknya. Cerpen ini merupakan representasi ambisi seorang Lina yang sudah berjuang menembus seleksi universitas ternama di luar negeri, yaitu Stanford University, hadiah terbesar untuk ayahnya. Bioskop adalah tempat pilihan bagi Lina untuk merayakannya. Namun, di sela kesempatan Lina untuk memberitahukan kabar baik kepada ayahnya, sesuatu yang buruk merenggut mimpinya. Lina terlibat dalam sebuah kecelakaan yang sekaligus menewaskan ayahnya. Sebagai buku kumpulan cerpen, karya C.S. Hayren ini memiliki kisah syarat makna dan pesan moral yang relatable dengan kehidupan. Cerpen ini membuktikan realitas pahit bahwa hidup terkadang berjalan tidak sesuai mimpi kita. Buku ini tidak hanya menggambarkan hubungan keluarga, tetapi juga menyentuh isu sosial, pendidikan, bahkan teknologi. Beberapa cerpen menunjukkan kedekatan emosional dengan pembaca melalui karakter tokoh yang kuat. C.S. Hayren menampilkan dialog antar tokoh yang tidak kaku dan terkadang dibumbui humor, sehingga pembaca merasa diajak bercanda. Di sisi lain, pembaca mampu merasakan tekanan batin tokoh. Salah satunya tokoh Lina. Penulis tidak mengatakan bahwa Lina sedih, tetapi menggambarkan kesedihan melalui detail-detail yang dapat dirasakan pembaca. Gaya bahasa yang digunakan komunikatif dengan kiasan mengalir dan menyampaikan pesan tanpa kesan menggurui. Dari segi fisik, sampul buku ini dihiasi ilustrasi minimalis dan menarik. Meski demikian, tetap menggambarkan esensi hujan dan kesunyian di dalamnya. Penggunaan huruf dan letak-letak huruf dalam buku ini tidak membuat pembaca merasa lelah secara visual. Dalam setiap cerpen juga ditampilkan sajak yang memberikan jeda nafas bagi pembaca agar tidak bosan. Buku ini memiliki tempo yang terlalu cepat. Beberapa cerpen menggunakan transisi alur yang sangat cepat berubah. Salah satunya dalam cerpen Bioskop dan Stanford untuk Ayah, yang menggambarkan suasana dari kesuksesan menuju duka yang sangat mendadak. Bagi sebagian pembaca, buku ini sangat menguras emosi, sehingga kurang cocok untuk pembaca yang menyukai cerita ringan. Kelemahan buku ini juga terdapat pada bagaimana penulis menggambarkan tokoh pendukung yang sangat terbatas. Seperti di novel kado terbaik, C.S. Hayren konsisten dalam menggunakan sajak di setiap babnya. Novel yang ditulis C.S. Hayren, pemenang penghargaan IKP Award 2024, layak dibaca oleh remaja. Secara keseluruhan, buku ini bukan hanya sekedar cerita fiksi, melainkan kisah yang merefleksikan kehidupan manusia. Kekuatan dan kelemahan pada buku tersebut tentunya akan menyesuaikan standar dan selera masing-masing pembaca. Novel ini sangat direkomendasikan bagi pembaca yang sedang berjuang meraih mimpi. Rehat sejenak dari layar, temukan kedamaian di antara rak buku. Jendela dunia ada di jantung Purworejo. Mari tingkatkan literasi dan perluas wawasan di perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo.